Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan rahmat-Nya sehingga saya dapat berdiri di sini dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Agus Tero Safrian, Magister Humaniora, serta saudara-saudara sekalian yang menonton video ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anissa Regita dengan NPM A221046 dari kelas reguler pagi 1B. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai dosis obat. Untuk menghemat waktu, saya akan memulai presentasi ini. Apa itu dosis? Dosis adalah jumlah obat yang diberikan kepada penderita dalam satuan berat, baik gram, miligram maupun mikrogram, atau satuan isi liter dan mililiter, atau unit-unit lainnya atau unit internasional yang memberikan efek terapeutik pada penderita. Kemudian, apa itu obat? Obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan pada manusia maupun hewan. Selanjutnya ada macam-macam dosis. Dosis ada beberapa macam. Yang pertama ada dosis maksimum, yang kedua dosis pemeliharaan, yang ketiga dosis minimum, yang keempat dosis toksik, yang kelima dosis terapeutik, dan yang terakhir adalah dosis letal. Dosis maksimum adalah dosis paling tinggi yang diberikan kepada pasien. Dosis ini adalah batasan antara dosis terapeutiknya dengan dosis toksik. Dosis ini masih memberikan efek terapeutik atau efek penyembuhan. Selanjutnya ada dosis pemeliharaan. Dosis ini digunakan untuk mencegah penyakit datang kembali atau penyakit kambuh kembali. Contohnya, misalkan ada orang yang sudah sembuh dari penyakit, kemudian dia ingin atau diberikan saran oleh dokter untuk mengkonsumsi dosis pemeliharaan karena ditakutkan akan muncul kembali penyakitnya. Dosis pemeliharaan ini biasanya berbentuk vitamin. Kemudian ada dosis minimum. Dosis minimum itu adalah dosis yang paling rendah yang masih menimbulkan efek terapeutik atau efek menyembuhkan. Kemudian ada dosis toksik. Dosis toksik adalah penggunaan obat yang diberikan secara berlebihan. Nah, hal itu dapat menyebabkan dosis toksik atau dosis yang dapat menimbulkan keracunan maupun kematian. Kemudian dosis terapeutik. Dosis terapeutik ini adalah dosis yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat umum. Dosis ini biasa disebut dengan dosis lazim. Dosis ini adalah dosis yang fungsinya untuk memberikan efek menyembuhkan. Misalkan contohnya kepada obat paracetamol, biasanya kan orang-orang diberikan dosis paracetamol 500 mg. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada dosis letal. Dosis letal adalah dosis yang menimbulkan kematian. Dosis letal terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada dosis LD50 dan LD100. LD50 ini dosis yang menyebabkan kematian pada 50 hewan percobaan, sedangkan LD100 itu dosis yang menyebabkan kematian pada 100% hewan percobaan. Maksudnya gimana sih dapat menyebabkan kematian? Jadi sebelum obat itu dipasarkan, obat itu tentu melewati berbagai uji dulu, contohnya uji klinis maupun uji praklinik. Nah, sebelum dipasarkan, obat itu diuji terlebih dahulu kepada hewan untuk agar mendapatkan anak-anak farmasi atau orang-orang farmasi yang membuat obat itu dapat tahu gitu dosis keberapa yang dapat menimbulkan kematian. Maka dilakukanlah uji percobaan LD50 ini yang nantinya akan menghasilkan pada rentan dosis yang keberapa yang dapat menimbulkan kematian. Contohnya misalkan dilakukan uji obat kepada 100 hewan percobaan. Nah, kemudian setelah dilakukan pemberian dosis pada 50 ekor hewan percobaannya itu mati. Nah, itu yang disebut dengan
LD50, begitupun dengan LD100. Jika saat diujikan kepada 100 ekor hewan percobaan, kemudian menghasilkan 100 ekor tersebut mati, itu artinya pada rentan segitu yang dapat menyebabkan dosis kematian pada LD100. Kemudian ada juga yang disebut dengan LD50. LD50 ini terbalikan dari LD50 maupun LD100. LD50 itu singkatan dari efektivitas dosis atau dosis efektif yang menghasilkan respon pada 50 hewan percobaan. Selain dilakukan LD50 maupun LD100, dilakukan juga pengujian dosis efektif. Pengujiannya sama seperti pengujian kepada dosis letal. Dosis ini juga diujikan untuk mengetahui pada berapa dosis efektif yang menghasilkan respon 50% pada hewan percobaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi dosis. Dosis dapat dipengaruhi oleh umur, berat badan, jenis kelamin, bentuk sediaan, dan cara pemakaian, kemudian waktu pemakaian. Yang pertama, umur. Umur tentu dapat mempengaruhi dosis karena umur setiap orang itu berbeda-beda, dan setiap manusia itu dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu anak-anak, dewasa, dan juga lanjut usia. Anak-anak, orang dewasa maupun orang yang lanjut usia itu memiliki kemampuan farmakokinetik dan farmakodinamik yang berbeda-beda. Farmakokinetik sendiri adalah proses obat saat pertama dimasukkan dan diekspresikan, sedangkan farmakodinamik itu efek yang akan ditimbulkan oleh obat di dalam tubuh. Maka dari itu, karena kemampuan farmakokinetik dan farmakodinamik setiap orang itu berbeda-beda kemampuannya, maka harus diperhitungkan dosis obat yang akan diberikan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan itu yang pertama total body water atau total air di dalam tubuh, kemudian protein plasma, fungsi ginjal, dan juga hati. Kemudian berat badan. Berat badan itu tentu dapat mempengaruhi dosis karena biasanya orang yang memiliki berat badan lebih besar itu memiliki jaringan lemak yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang memiliki berat badan yang normal. Contohnya pada pasien obesitas itu mempunyai akumulasi jaringan lemak yang besar, di mana jaringan lemak mempunyai proporsi air yang lebih kecil dibandingkan dengan jaringan otot, sehingga mempengaruhi volume distribusi obat. Selanjutnya yang ketiga itu jenis kelamin. Jenis kelamin mempengaruhi dosis obat karena biasanya wanita lebih sensitif terhadap pengaruh obat dibandingkan pria. Kemudian pada wanita hamil juga tentu dosis obat harus diperhatikan karena harus mempertimbangkan bagaimana si obat tersebut akan memberikan resiko kepada janinnya. Contohnya obat seperti obat-obat anestesi, antibiotik, maupun narkotika itu kepada janin dapat menyebabkan kematian. Maka dari itu jenis kelamin sangat berpengaruh kepada dosis. Selanjutnya bentuk sediaan dan cara pemakaian. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kecepatan dan luasnya absorpsi obat, seperti bentuk sediaan tablet memerlukan proses disintegrasi dan disolasi lebih dahulu sebelum diabsorpsi, sehingga dosisnya lebih besar dibandingkan dari sediaan larutan. Cara pemakaian obat juga akan mempengaruhi proses farmakokinetik, karena cara pemakaian obat itu ada beberapa macam, contohnya oral, sublingual, subkutan, injeksi, dan lain-lain. Yang terakhir itu waktu pemakaian. Waktu pemakaian juga dapat mempengaruhi dosis karena terutama pada obat melalui oral dalam hubungannya dengan kemampuan absorpsi obat oleh saluran cerna dengan adanya makanan. Ada beberapa obat yang efektif bila dipakai sebelum makan atau sesudah makan. Nah, itu juga dapat menjadi contoh mengapa waktu pemakaian berpengaruh terhadap dosis. Kemudian ada obat-obat yang mengiritasi lambung dan saluran cerna lebih baik dipakai segera sesudah makan. Selanjutnya, cara perhitungan dosis.
Cara perhitungan dosis itu ada 3. Yang pertama, perhitungan dosis berdasarkan umur. Kedua, perhitungan dosis berdasarkan bobot. Yang ketiga, perhitungan dosis berdasarkan luas permukaan tubuh. Berikut saya lampirkan perhitungan dosis berdasarkan umur. Perhitungan dosis berdasarkan umur ini memiliki beberapa rumus. Yang pertama ada rumus Young, yang kedua rumus Frey, yang ketiga rumus Dilling atau rumus anak di atas 8 tahun, yang keempat rumus Basteo, yang kelima rumus Cowling, dan yang terakhir adalah rumus Gaubius. Rumus Young itu dengan cara menghitung dosis sama dengan N atau tahun dibagi N atau tahun ditambah 12 dikali dosis dewasa. Rumus Frey itu caranya yaitu dengan menghitung bulan dibagi 150 dikali dosis dewasa. Kemudian rumus Dilling atau rumus untuk anak di atas 8 tahun itu dihitung dengan cara menghitung tahun dibagi 20 dikali dosis dewasa. Kemudian rumus Basteo itu dihitung berdasarkan tahun dengan pembagian 30 dikali dosis dewasa. Kemudian rumus Cowling dengan cara tahun dibagi 24 dikali dosis dewasa. Nah, rumus Gaubius ini adalah peran utamanya, di mana di sini terlihat bahwa beberapa tahun dengan cara perkalian dosisnya. Contohnya pada saya berumur 18 tahun, berarti menggunakan rumus yang 14 sampai 20 tahun, di mana 2/3 dikali dosis dewasa. Kemudian perhitungan dosis berdasarkan bobot badan. Perhitungan dosis berdasarkan bobot badan itu ada 3 rumus. Yang pertama rumus Clark dari Amerika, yang kedua rumus Schmidt-Flair dari Jerman, kemudian rumus Black dari Belanda. Dapat dilihat oleh saudara sekalian bagaimana cara perhitungan rumusnya, di mana rumus Clark itu dengan cara bobot badan anak dalam pound dibagi 150 dikali dosis dewasa. Kemudian rumus Schmidt-Flair itu bobot badan anak dalam kg dibagi 70 dikali dosis dewasa, dan rumus Black itu dengan cara bobot badan anak dalam satuan kilogram dibagi 62 dan dikali dosis dewasa. Selanjutnya sekaligus yang terakhir itu perhitungan dosis berdasarkan luas permukaan tubuh. Perhitungan berdasarkan luas permukaan tubuh ini adalah perhitungan yang paling sering digunakan karena metode ini adalah metode yang paling tepat ataupun akurat karena ada korelasi langsung antara luas permukaan tubuh dengan kecepatan metabolisme obat. Rumusnya dapat dilihat yaitu BSA atau Body Surface Area atau biasa disingkat dengan BSA. BSA meter persegi sama dengan akar tinggi badan dikali bobot badan dibagi 3600. Tinggi badan itu dalam satuan cm dan bobot badan dalam satuan kilogram. BSA dalam satuan meter persegi. Kemudian dosis anak sama dengan BSA meter persegi dibagi 1,73 kg dikali dosis dewasa. Presentasi saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saudara sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.